Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa ibu sekalian, selamat pagi. Ibu harapkan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan semoga kawan-kawan kalian yang tidak dapat hadir pada hari ini di sekolah akan selalu sehat. Hari ini kita masuk pelajaran mengenai persamaan garis lurus. Ibu harapkan setelah proses kegiatan belajar mengajar, kalian bisa menyelesaikan persamaan dan juga bisa membuat grafiknya. Untuk menyelesaikan persamaan garis lurus, langkah yang pertama yang harus kalian ingat yaitu mengenai bentuk persamaannya harus linear. Yang dimaksud dengan linear, variabelnya angka 1. Coba kalian lihat pada tayangan di depan. Mana yang variabelnya pangkat 1? Variabel itu X dan Y. Ya, salah satunya yaitu yang nomor 1. Y sama dengan 3X minus 4. Dan seterusnya. Silakan kalian isi di lembar kerja kalian dan kalian pilih. Nah, masih ingat kan kalian mengenai relasi dan fungsi? Tepatnya pada bagian korespondensi 1-1, di mana di sana setiap anggota daerah asal mendapatkan satu pasangan daerah hasil, dan ini akan berkelanjutan dan merupakan menjadi dasar untuk kita mengerti dengan persamaan garis lurus dan membuat grafiknya. Oke, sekarang kita mulai ya dengan permasalahan baru, dengan pelajaran baru. Ini ada pembelanjaan online. Anita membeli kaos kaki yang akan dipergunakannya untuk ke sekolah. Harga kaos kaki sepasang Rp15.000. Dikarenakan Anita membeli kaos kaki online, maka Anita dikenakan ongkos kirim sebanyak Rp2.500. Yang menjadi permasalahannya, berapakah uang yang harus dibayar Anita apabila Anita itu mau beli yang pertama 1 kaos kaki, setelah itu 2 kaos kaki. Nah, dalam permasalahan ini kita bisa memisalkan biaya yang dikeluarkan Anita itu kita umpamakan itu adalah Y. Sedangkan harga kaos kaki itu X. Ongkos kirim itu C. Banyak kaos kaki yang dibeli yaitu M. Dari tabel ini bisa kita lihat apabila harga kaos kakinya Rp15.000, banyak kaos kakinya ada 1, ongkos kirimnya ada Rp2.500, maka Anita itu harus mengeluarkan biaya sebanyak 1 kali Rp15.000 ditambah Rp2.500. Dia mengeluarkan biayanya sebanyak Rp17.500. Nah, harga kaos kaki itu X, banyak kaos kaki itu M, ongkos kirimnya C, biaya yang dikeluarkan Y. Jadi dari persamaan di atas, dari pernyataan itu, coba kamu isi pernyataan yang di bawah itu, yaitu sama dengan titik-titik dikali titik-titik ditambah titik-titik. Nah, sebelum itu, kalian isi dulu pada lembar kerja kalian titik-titik yang tertera pada tabel itu. Lalu kalian tarik kesimpulan, maka banyak biaya yang dikeluarkan oleh si Anita adalah titik-titik kali titik-titik kali titik-titik. Dan di sana kalian bukan menulis harga tulisan harga kaos kaki, tetapi X-nya, Y-nya, atau C-nya, atau M-nya. Jadi simbolnya yang ditulis. Nah, setelah kalian menemui Y-nya sama dengan titik-titik, berarti kalian telah menemui suatu persamaan garis lurus.
Jadi persamaan garis lurus itu harus memenuhi satu syarat, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Sekarang kita coba membahas soal yang berhubungan dengan persamaan garis lurus. Soalnya berbunyi seperti ini. Gambarlah persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Untuk persamaan Y sama dengan 4X kurang 1. Nah, untuk menggambar persamaan garis lurus, kita harus terlebih dahulu mendapatkan letak titik-titik koordinat, disebabkan kita disuruh menggambar pada bidang kartesius. Nah, untuk mendapatkan titik koordinat itu, kita harus memisahkan. Yang pertama, kita misalkan X-nya sama dengan minus 2. X-nya sama dengan minus 2, maka kita dapat Y. Y-nya sama dengan 4 dikali minus 2 dikurang 1. Minus 2 kita dapat dari pengganti X. Karena X-nya sama dengan minus 2. Maka hasilnya sama dengan minus 9. Yang kedua, kita misalkan jika X-nya sama dengan minus 1, maka Y-nya sama dengan 4 dikali minus 1 dikurang minus 1. Maaf, 4 dikali minus 1, datang lagi minus 1, maka hasilnya sama dengan minus 5. Kalau X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya sama dengan 4 kali 0, datang minus 1, maka hasilnya minus 1. Jikalau X-nya kita misalkan 1, maka Y-nya sama dengan 4 kali 1, datang minus 1, maka hasilnya 3. Jikalau X-nya kita misalkan 2, maka Y-nya sama dengan 4 kali 2, datang lagi minus 1, maka hasilnya 7. Setelah kita mendapatkan nilai X dan Y-nya, kita buat tabel. Di sini ada nilai X, ada nilai Y, dan di sini ada nilai X, Y. Nilai X ini yaitu nilai yang kita misalkan tadi. Nilai Y ini yaitu nilai yang didapat dengan mempergunakan persamaan tadi. Nah, apabila X-nya dimisalkan min 2 tadi, maka didapat Y-nya min 9. Maka X, Y-nya titik koordinatnya terletak pada minus 2 dan minus 9. Lalu kita cari titik koordinat minus 2. Setelah itu minus 9. Buat nota. Lalu yang X-nya kita misalkan minus 1, Y-nya kita dapatkan 5. Maka titik koordinatnya terletak pada minus 1,5. Nota. Lalu untuk X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya kita dapat minus 1. 0, X-nya minus 1, Y-nya. Selanjutnya untuk X-nya 1, kita dapat Y-nya 3. Di sini letak 1, 3, letak nota titik koordinat. Untuk X-nya 1, ini maksud ibu 2 ini, salah ketik. Untuk X-nya sama dengan 2, maka Y-nya didapat 7. X-nya 2, Y-nya 7. Di sini ada titik koordinatnya. Lalu kita hubungkan masing-masing titik itu sehingga dia membentuk garis lurus. Garis lurus itulah yang disebut dengan garis yang melalui persamaan Y sama dengan 4X minus 1. Begitu. Nah, sekarang kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu X minus 3Y plus 1 sama dengan 0. Angka yang pertama, kita harus membuat soal itu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi, ini kita robah. Maka robah menjadi seperti ini. Kalian kan sudah tahu bagaimana cara merubah. Oke, maka dia menjadi Y sama dengan 3, X sama dengan 3Y minus 1. Nah, jalannya sama. Untuk mendapatkan titik-titik koordinat, pasangan-pasangan titik koordinat kita misalkan. Kita ambil beberapa angka untuk kita jadikan misal. Nah, yang pertama,
Kita misalkan Y-nya sama dengan minus 2, maka X-nya sama dengan 3 kali minus 2. Setelah itu datang 1, hasilnya sama dengan minus 7. Selanjutnya kita misalkan Y-nya sama dengan minus 1, maka X-nya sama dengan 3 kali minus 1. Datang minus 1, maka hasilnya minus 4. Nah, lanjutnya Y-nya kita misalkan 0, maka X-nya sama dengan 3 kali 0. Datang minus 1, hasilnya minus 1. Selanjutnya, kita misalkan Y-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 3 kali 1. Datang minus 1, hasilnya 2. Lalu Y-nya kita misalkan 2, maka X-nya sama dengan 3 kali 2. Setelah itu datang minus 1, hasilnya 5. Setelah begitu, kita masukkan ke tabel nih. Pernyataan yang telah kita cari, kita masukkan ke tabel. Tabelnya untuk X minus, untuk Y minus 2, X-nya dapatnya minus 7. Begitu juga Y-nya minus 1, X-nya minus 4. Y-nya 0, X-nya minus 1. Y-nya 1, X-nya 2. Y-nya 5, 2, X-nya 5. Maka kita lihat nih, ini ada pasangan-pasangan berurutan yang akan kita pindahkan pada koordinat kartesius. Oke, kita pindahkan, ayo. Ya, sekarang nih kita buat nih pada koordinat kartesiusnya. Kelihatan ini, untuk X-nya minus 7, maka Y-nya minus 2, kita buat nota. Untuk X-nya minus 4, maka Y-nya minus 1, kita buat nota. Untuk X-nya minus 1, maka Y-nya 0, kita buat nota. Untuk X-nya minus 2, maka Y-nya 1. Untuk X-nya 5, maka Y-nya 2. Lalu dari titik-titik atau nota-nota itu kita hubungkan, maka dia berbentuk suatu garis lurus dari persamaan X sama dengan 3Y minus 1. Nah, begitu cara membuat persamaan sehingga dia menjadi garis lurus. Maka disebutlah persamaan garis lurus. Oke, rasa kalian bisa memahaminya, dan kalau tidak paham, mari kita diskusi sama-sama, kita bahas agar kalian paham. Dan Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan, mengerjakan dengan baik, menyelesaikan persamaan, membuat grafik, persamaan garis lurus yang tertera dalam lembar kerja kalian. Tunggu.